Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami berada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, saya hari ini bersukacita dengan semua jemaat dan di sini dan kawan-kawan nanti di Facebook. Kami akan sekali lagi mendengar firman Tuhan hari ini yang saya ambil dari Alkitab. Dan tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini, hari yang baru. Berikanlah kepada kami roh yang baru, khususnya juga hati yang baru, supaya kami boleh menyembah-Mu dengan hati kami juga. Juga kami akan mendengar firman Tuhan yang hidup itu. Tolong Tuhan supaya Roh Kudus-Mu membersihkan hati kami dari segala dosa kami, termasuk dosa hamba, supaya firman-Mu boleh kami terima dalam hati kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Jadi sebelum kita mulai, saudaraku, ada beberapa notes saya akan bacakan ini bersama-sama. Yaitu di dalam dunia ini ada begitu banyak kebencian, sehingga mengakibatkan pertengkaran, bahkan peperangan di antara manusia, baik di antara orang-orang yang beragama atau yang tidak beragama. Semua saling membenci pada akhir-akhir zaman ini. Next note-nya saya taruh seperti ini, saudaraku. Dan kita semua mengerti bahwa semua kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini dimulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa saudaraku menjalar seperti kanker kepada seluruh umat manusia di dunia sampai saat ini, khususnya kepada kita yang masih hidup, saudaraku. Dan note selanjutnya kita lihat seperti ini. Kita tahu bahwa setan adalah sumber dari segala dosa, ya kan? Ya. Karena pada suatu saat setan ingin menyamakan dirinya seperti Allah di surga, sehingga setan dicampakkan oleh Allah ke bumi ini. Ya, kita tahu setan sekarang ada di bumi ini. Ya, coba next note saya lihat seperti ini. Akan tetapi, walaupun manusia telah berbuat dosa karena melawan perintah Allah, tetapi Dia tetap mengasihi manusia, bahkan berencana untuk mencurahkan kasih-Nya terhadap manusia dan juga menyelamatkan manusia mereka dari api neraka. Luar biasa kasih Allah. Jadi dengan itu kita akan melihat judulnya gampang, yaitu kasih Allah. God's love, kasih Allah. Ya, kita akan lihat poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. The greatest love, the greatest love. Ya, sebelum itu kita akan lihat note, saudaraku. Note-nya yaitu kasih Allah yang terbesar, yaitu ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi memberikan hidupnya yang kekal kepada manusia yang telah berdosa terhadapnya, yaitu Sang Pencipta. Allah memberikan keselamatan kepada manusia dengan mengutus anaknya mati di kayu salib. Kita baca Yohanes 3 ayat 14 sampai 17. Next. Ayat 14 mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Itu saudara bisa baca di kitab Bilangan, Numbers 21 ayat 4 sampai 9, Numbers Bilangan 21. Demikian juga manusia, yaitu Yesus, harus ditinggikan. Katakan harus ditinggikan. Ayat 15. Supaya setiap orang itu termasuk Anda dan saya, yang percaya kepadanya, yaitu Yesus,
beroleh apa saudaraku? Hidup yang kekal. Ayat 16 mengatakan seperti ini, kita tahu semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini atau manusia, sehingga ia Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu Yesus, supaya apa saudaraku? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa artinya terpisah dari Allah di alam maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat 17-nya saya suka. Ayat 17-nya mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya yaitu Yesus ke dalam dunia ini bukan, saudaraku, bukan untuk menghakimi dunia atau manusia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia yaitu Yesus. Jadi janji Allah, Dia datang untuk menyelamatkan. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9 berbunyi seperti ini. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus, katakan telah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hidup di dunia ini dengan baik dan juga hidup kekal. Note-nya seperti ini, saudaraku. Saya taruh, saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada ayat-ayat di Alkitab, apalagi ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Dan ini sungguh-sungguh memberikan harapan besar terhadap kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Asalkan apa saudaraku? Kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Anda percaya dan juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda juga. Dan itu kita masuk poin nomor 2. Ini hari saya ada 5 poin, saudaraku, dengan cepat 5 poin. Tapi poin nomor 2 yaitu menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan kasih-Nya. To demonstrate His own love. Ya, kita akan baca Roma 5 ayat 8. Mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu manusia, oleh karena Kristus, yaitu Yesus, telah mati untuk siapa? Untuk kita ketika kita apa? Masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus mati bukan waktu kita orang benar, saudaraku. Kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Coba kita lihat note-nya seperti ini, saya taruh. Saya menyebutkan ini agape love, saudaraku. Agape love yaitu kasih tanpa pamrih, tanpa melihat kesalahan-kesalahan atau dosa manusia yang mereka telah lakukan terhadap Allah. Jadi walaupun manusia telah berdosa sejak Adam, Allah tetap mengasihi. Luar biasa. Tepuk tangan buat Allah, Tuhan Yesus begitu baik. Coba kita baca Roma 5 ayat 10 mengatakan seperti ini. Sebab jikalau kita, yaitu kita manusia, ketika kita masih seteru ya, saudara ngerti ya seteru ya, diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Kematian anaknya yaitu Yesus, lebih-lebih kita yang sekarang ini telah diperdamaikan, katakan apa? Pasti artinya bukan mudah-mudahan, pasti artinya bukan barangkali, pasti artinya bukan ya kalau bisa gitu, pasti ya pasti akan apa? Diselamatkan oleh hidupnya, itu hidup kita pasti. Kalau kita percaya pasti saudara kita diselamatkan. Jadi tidak ada keraguan-raguan, pasti artinya tidak ragu-ragu, betul. Coba kita baca notenya seperti ini. Jadi apakah reaksi kita setelah membaca atau mendengar firman Tuhan ini? Apakah kita merasa sangat berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan anaknya, yaitu Yesus yang sangat menderita, mati di kayu salib untuk segala dosa-dosa kita. Walaupun Yesus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Saudara bayangkan, dia mati bukan hanya untuk orang-orang Kristen, saudaraku. Dia mati untuk seluruh dunia. Dosa seluruh dunia dia tanggung di pundaknya di kayu salib. Tapi saudara harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya. Jikalau tidak, Anda tidak diselamatkan. Coba baca notes selanjutnya, taruh seperti ini. By the way, kayu salib adalah tanda
bukan, kayu salib adalah bukan tanda bahwa Allah sangat marah terhadap manusia karena manusia berdosa. Jadi kayu salib bukan tanda sebagai Allah marah, tetapi sebaliknya tanda di mana Allah sangat mengasihi umat manusia sehingga Dia mengorbankan anaknya mati tergantung di kayu salib. Bayangkan ini Allah, saudaraku. Dia mengasihi kita. Dia korbankan Tuhan Yesus mati tergantung di kayu salib untuk dosa Anda dan dosa saya. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 28 mengatakan seperti ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sekali lagi, Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Terus continue ayat 28, saya bagi dua. Sesudah itu akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Tuhan Yesus akan datang sekali lagi. Dia tidak sudah selesai. Dia tidak akan lagi mati. Dia selesai bukan menanggung dosa lagi, tapi menyelamatkan kita. Jadi saudara jangan berpikir sekarang, tunggu nantilah. Tidak, Dia datang lagi kembali. Dia akan menghukum manusia dari dosa. Saya khotbah kemarin itu ya. Coba notice saudara seperti ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda seorang Kristen, tetapi apakah Anda sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang ada kemungkinan besar hari ini juga. Jadi kadang-kadang orang Kristen tidak mau menantikan karena kalau ada firman-Nya seperti 10 anak darah yang menunggu kerajaan datang, pesta kawin, yang 5 berhikmat, 5 tidak berhikmat, cuma 5 yang masuk. Oke, poin nomor 3 yaitu tidak dapat memisahkan. Cannot separate, tidak dapat memisahkan. Coba kita baca Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin, Rasul Paulus katakan, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39 mengatakan seperti ini, atau kuasa-kuasa, luar biasa, kuasa setan, kuasa raja, kuasa apapun, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat, saudaraku, memisahkan kita dari apa? Dari kasih Allah. Dan kita belajar tentang kasih Allah hari ini, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan, saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Maut pun tidak bisa, saudaraku. Setan semua yang ada di udara, yang di darat, semua tidak bisa ada memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Notice saudara seperti ini. Ayat-ayat di atas tadi menandakan bahwa kasih Allah begitu kuat dan dahsyat, betul, terhadap umatnya, yaitu orang-orang yang percaya dengan iman kepadanya di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara juga akan kena segala perlawanan dari yang kuasa-kuasa tadi. Karena tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan, Yesus Tuhan kita. Jadi ini janji firman Tuhan, jadi tidak ada bisa pisahkan kita. Baik maut, baik segala kita tetap dikasih oleh Allah. Amin. Poin nomor 4 mengatakan seperti ini. Saya hanya ada 5 poin, hampir kelar. Kasih setianya. Kasih setianya. His mercy. His mercy. Coba kita baca Mazmur. Mazmur pasal 136 ayat 1-9. Saya baca dengan cepat ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat 2 kita baca dengan cepat. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3 kita baca dengan cepat. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini kasih Allah ya. Ayat 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya
untuk selamanya kasih setianya. Ayat 5, saudara baca, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Baca, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Ayat 6, baca. Ayat 6 mengatakan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Baca, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 7, kita baca lagi. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Baca, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 8, matahari untuk menguasai siang. Yang baca, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 9, ayat terakhir, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Baca, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Wow, luar biasa ya. Itu baru separuh dari Mazmur 136. Saya tidak ambil seluruhnya, tapi ada separuhnya seperti itu. Notis saya taruh seperti ini. Tidak mungkin manusia tidak mengasihi Allah. Setelah kita baca ayat tadi ya, yang telah menciptakan segalanya bagi manusia untuk dinikmati. Coba saudara, Allah tidak menciptakan terang matahari dan gelap. Kita hidup dalam kegelapan setiap hari. Mau kemana-mana bawa senter meraba-raba ya. Jadi Allah ciptakan terang ya. Kasih setianya Allah bukan saja hanya sementara saudaraku. Kasih setianya. Tetapi untuk selama-lamanya. Jadi selama kita hidup, Anda hidup, kasih setia Allah itu tetap sampai kita selesai hidup ini. 1 Yohanes 2 ayat 5 kita baca seperti ini. Next. Tetapi barang siapa termasuk Anda dan saya menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna apa? Kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau kita percaya, menuruti, katakan menuruti. Kita menuruti firman-Nya, di dalam kita sungguh sudah sempurna, katakan sempurna. Sempurna apa? Kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini ayat firman Tuhan, saudara tidak bohong, saudaraku. Jadi kalau saudara turuti firman-Nya, saudara punya kasih yang sempurna. Coba nanti saya taruh seperti ini. Jadi pertanyaannya sekali lagi bukan apakah kita seorang Kristen, saudara itu pendeta, kita majelis, atau jemaat dan sebagainya. Tetapi apakah kita sedang hidup, baca, menuruti firman Allah atau tidak? Itu saudara hidup menuruti firman Allah atau tidak? Atau menuruti kita punya keinginan sendiri? Itu hanya kita sendiri yang mengetahuinya ya. Saudara hanya tahu apakah saudara sedang mengikuti firman Tuhan atau tidak. Anda tahu, saya tahu. Coba kita baca poin terakhir, ini poin kelima. Kasihilah Allah. Kasihilah Allah. To love God. Kita berbicara tentang kasih Allah, sekarang kita mengasihi Allah. Coba kita baca Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sudah tahu arti segenap apa? Segenap arti seluruh 100%. 100%. Dikatakan kasih Tuhan Allahmu 100% hatimu, 100% jiwamu, 100% apa? Akal budi. 100% segenap. Kalau 90% bukan segenap, saudara. 100%. Coba ayat 38 mengatakan seperti ini. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum Allah. Hukum Allah kita yang pertama. Kita harus mengasihi Allah 100% dengan hati kita. Oke, kita baca noten seperti ini, saudaraku. Jadi pertanyaannya bukan apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu kita tahu. Kalau saya tanya, tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Itu tidak. Kalau saudara tanya, apakah Allah mengasihi kita? Kita tahu, kita mengatakan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda, saudara, dan saya mengasihi Allah dengan segenap hati? Ya tahu?
Jadi gitu bisa dipertanyakan, wah kita masih nggak bisa 50%, nggak semuanya begitu. Anda tahu, oke? Kita baca pertama Yohanes 2 ayat 15, nah seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang, termasuk Anda dan saya, mengasihi dunia, maka apa? Kasih Allah akan Allah atau Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ngerti? Jadi saudara saya masih mengasihi dunia ini dengan segala apa yang dunia ini, betul? Kalau saudara mengasihi segala apa yang terjadi di dunia, kita mengasihi dunia lebih daripada Allah, maka kasih Allah, kasih Bapa tidak ada dalam kita. Tidak ada kasih dalam diri kita kalau kita masih mengasihi dunia. Amin. Coba pertama Yohanes 4, 19 dan 20 mengatakan seperti ini. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan sekarang bilang, oh saya mengasihi Allah, jadi Allah mengasihi saya. Terbalik. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba ayat 20 mengatakan seperti ini. Jikalau seorang, bisa Anda dan saya berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, ini saya sudah katakan firman Tuhan 2 minggu lalu kira, membenci ayahnya, ibunya, opa, oma, kakak, adiknya, om, tante, dan lain-lain, maka ia adalah apa? Pendusta. Seorang mengatakan, oh saya mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara-saudara kita. Kita adalah pendusta. Sebab continue ayat 20 mengatakan seperti ini. Karena barang siapa, itu siapa saja, tidak, katakan tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang apa? Tidak dilihat. Make sense? Kalau saudara bilang, oh saya mengasihi Allah, tapi di depan kita ada saudara kita. Kita benci. Oh kita menjadi pendusta. Wah saya tidak mau jadi pendusta. Notanya seperti ini saudara. Jadi dengan kita mengasihi saudara kita, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar apa? Mengasihi Allah. Yang tidak kita lihat. Dan firman Allah sama sekali tidak berdusta. Melainkan sangat bermanfaat bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi jangan berpikir, wah saya Kristen, saya mengasihi Allah. Itu ada saudaramu, bagaimana? Iya, begitu ceritanya. Coba 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Segala tulisan atau all scriptures yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan katakan saudara harus mengasihi saudaramu, itu menyatakan bahwa saudara mengasihi Allah. Jadi firman Tuhan bukan saya berkhotbah bukan untuk menyindir saudaraku, bukan untuk menuduh atau menyinggung, tapi firman Allah bilang untuk kita diajar ya, dinyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan juga untuk mendidik kita masuk dalam apa? Kebenaran. Amin. Jadi saudara jangan dengan firman Tuhan saya berpikiran, wah ini bukan buat saya gini. Ini buat orang lain tuh, dia tuh yang jahat. Firman Tuhan untuk saudara dan saya. Dengan itu kita akan lihat ringkasannya, saya sudah selesai. Ringkasannya itu judulnya kasih Allah. Kita belajar tentang kasih Allah. Poin nomor 1 tadi kita belajar kasih yang terbesar. Allah mengasihi dunia ini ya, menunjukkan kasihnya, demonstrasi ditunjukkan kasihnya kepada kita waktu kita masih berdosa. Poin nomor 3, tidak dapat memisahkan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. 4, tadi belajar kasih setianya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Yang terakhir 5 poin nomor kasihilah Allah. Kita diajar untuk mengasihi Allah dengan segenap 100% hati, jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Dengan itu kita akan memasak sebagai aplikasi, saya tulis seperti ini. Janganlah kita mengasihi Allah hanya dengan mulut. Lidah bibir kita saja, saudaraku. Saudara, saya mengasihi Allah mulut aja, saudaraku. Tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Ingat, Tuhan tidak melihat penampilan kita, omongan kita, apa segala, pakaian gaya kita, tetapi kedalaman isi hati kita.
Allah melihat untuk kita dari kedalaman isi hati kita. Dia bisa tahu, dia bisa baca. Karena firman Tuhan mengatakan bagi Allah semua telanjang, semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Kita nggak bisa nipu-nipuan. Kita nggak bisa pura-pura datang ke gereja nyembah Allah. Padahal pikirannya masih pikirin utang, pikirin marah, benci sebagainya. Hatinya nggak di situ. Allah melihat hati kita. Tuhan Yesus bilang, percuma kamu menyembah aku kalau hatinya nggak ada di situ. Terima kasih atas hari ini saudara sudah bersama kami. Sebagai kata penutup, saya tulis seperti ini. Kasihilah Allah karena Dia apa? Lebih dahulu mengasihi kita dan memberikan anaknya mati untuk segala dosa-dosa kita. Amin, saudara. Amin. Saudara mau mengasihi Allah? Amin. Amin. Saudara tahu kalau saudara dikasihi oleh Allah? Amin. Jadi kita walaupun dosa-dosa kita seperti kain kemeja merah gitu, tapi tetap Allah mengasihi kita. Luar biasa, Allah begitu baik. Jadi inilah kasih Allah. Amin. Nah, saya akan berdoa, saudaraku. Kalau saudara masih, Pak Ritiau, saya dengar firman ini, saya belum mengasihi Allah sesungguhnya, saya masih begini, saya masih begitu, saya masih berbuat sesuatu, segala sesuatu, pikiran saya, hati saya masih kurang lah, tidak bisa saya mengasihi Allah 100%. Tidak apa-apa, saudaraku. Kita akan berdoa, karena manusia itu kurang sempurna, ya tidak ada kita yang sempurna manusia. Paling sedikit kita berdoa, kita mengatakan Tuhan tolong untuk kita bisa mengasihi Dia. Amin. Saya akan berdoa dan saudara boleh ulangi doa saya. Doa seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu bahwa saya harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan perbuatan saya. Tuhan Yesus, ampunilah saya dari segala dosa-dosa saya. Hari ini juga saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama-Mu saya telah berdoa. Amin. Amin, saudaraku. Kalau saudara berdoa seperti itu, bukan saja saudara diampuni segala dosa-dosanya, saudara juga bisa mengasihi Allah, dan kita menjadi orang Kristen dengan menerima Tuhan Yesus. Amin. Mari saya akan mengatakan doa berkat. Kira saudara boleh angkat tangan bersama saya, dan kita akan saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya kasih Bapa di sorga, kasih yang sangat agape, dan kasih yang selamanya, segala anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan kekasih jiwa kita, persekutuan dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita, dan sekiranya damai sejahtera Yesus Kristus memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam namanya kami telah berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Amin. Jadi saudaraku, kalau saudara sudah merasa diberkati dengan firman ini, kita akan sekali lagi mendengar firman di kesempatan yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih saudara sudah mendengar firman, dan terima kasih kepada kita semua jemaat di sini, dan Tuhan berkati. May God bless you. Goodbye.